Salam sejahtera jemaat GKI Church yang dikasihi Tuhan. 11 bulan sudah kita lalui. Ada tawa dan ada tangis. Ada yang kita dapatkan dan ada yang kita lepaskan. Dan itulah hidup manusia di mana banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kita mau terus bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan yang sempurna senantiasa menyertai kita melalui setiap tantangan dan rintangan dalam setiap musim kehidupan kita. Bulan ini kita merayakan kelahiran seorang putra yang namanya disebut Prince of Peace yang membawa perdamaian di bumi dan di surga. Damai surgawi menghampiri kita semua, menguatkan bagi yang lemah, menyembuhkan bagi mereka yang sakit, memberikan pengharapan bagi mereka yang kehilangan. Mari kita gunakan bulan ini sebagai momen ucapan syukur, momen penuh pengharapan akan tahun-tahun yang lebih baik di depan. Dan jangan lupa momen untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Sebab Yesus sudah memberi banyak bagi kita semua. Damai di bumi, damai di surga. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memulai kebaktian kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit diri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kemah Abraham. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, Ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Besem haaf wihaben weruah hakodes Elohehan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami pada saat ini Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Menyembuhkan bagi kami yang sakit Tuhan. Memberikan penghiburan bagi kami yang sakit juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami musrahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Disembah, Kaulah yang pertama.
Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala namamu Tuhan benar. Mari sekali lagi dalam hati yang mengatakan layak dipuji, disembah. Katakan dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Katakan namamu besar Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya hanya bagi Dia. Yes, Lord, yes. Segala pujian, hormat serta syukur sama-sama. Kita berkatakan dengan iman kami Tuhan, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kami bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 sorakan haleluya, ditinggikan, dimuliakan namamu Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tak tergoyahkan, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau merayakan kemenangan yang daripadamu Tuhan. Katakan haleluya. Woo. Mari bersama kita mengatakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak
kemenangan hari ini Tuhan, yang daripadamu Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita mau katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Gloria. sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari kita rayakan kelahirannya dengan sukacita. Haleluya. Mari bersama kita berkatakan, Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. mari kita berkatakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. terima kasih Tuhan. Kita sorakan lagi Tuhan.
kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam doa ucapan syukur. Mari bersama jemaat Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami bersyukur Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya boleh dijalani Tuhan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan buat presiden, wakil presiden Tuhan. Kami bersyukur semuanya Tuhan dikelola dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gereja Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Gereja Tuhan, saat ini masih bersama-sama Tuhan mengadakan ibadah Tuhan. Biarlah kami Tuhan diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan, diluputkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama kita mau katakan, ku mengasihi Engkau Yesus, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari sama-sama katakan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, amin, amin, siang yes dan Lord. malam. Ku Mau pegang perintah-Mu Tuhan, dan ku lakukan. Engkau yang tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau pegang Tuhan perintah-Mu Tuhan. Engkau yang tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau perkatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Hanya Engkau yang tahu, amin, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu. Kau yang teramat baik, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan masuk dalam doa permohonan kami Tuhan. Mari bersama kita mau katakan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Bapak, berikanlah mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga dalam mengelola bangsa ini Tuhan, benar-benar mereka takut akan Kau Tuhan. Berkati Tuhan tugas-tugas kesehatan yang melindungi Tuhan, yang menjangkau Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dokter Tuhan, suster-suster, para petugas medik Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menyembuhkan banyak orang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan berdoa dan terus Tuhan mengadakan ibadah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Bapak, kami juga berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan. Berkati setiap keluarga ini Tuhan. Luputkan keluarga-keluarga ini dari segala penyakit pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Berkati mereka Tuhan, supaya Engkau buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang memerlukan keturunan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Katakan Tuhan serta kita. Tuhan serta dengan kita. Amin, amin. Namanya disebut Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Amin, Immanuel. Namanya disebut. Kami mau katakan Immanuel.
Mari kita berdoa. Besem haab wehaben weroah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala penyertaan kasih setia Tuhan yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Atas berkat-berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang senantiasa menudungi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Atas perkenanan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena terus-menerus kami percaya di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Bapa di dalam Kristus Yesus, pada hari Natal ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Dan mohon juga perkenanan Tuhan. Lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu bukakanlah hati kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Maupun kami semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Di rumah masing-masing. Tuhan menghampiri kami. Pribadi lepas pribadi. Urapan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, marifat, dan berkat surgawi. Biarlah sabda-Mu itu dibukakan bagi kami. Untuk menjadi pelita, pandu, tuntunan, pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah Natal ini membaca dulu bacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Jemaat yang ada di rumah masing-masing pada hari Natal ini, kita akan membaca bacaan ini. Saya akan bacakan secara keseluruhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naphtali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naphtali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama saya mengucapkan selamat hari Natal. Kita tahu barangkali ada sesuatu di dalam hari Natal ini yang sangat berbeda. Karena situasinya dalam keadaan ini. Saya ingin melihat bahwa bagaimana terang itu melawan gelap.
Kita harus akui dunia sekarang ini sedang diliputi oleh kegelapan. Hanya dengan virus yang kecil yang berlangsung terus membelah dirinya menyerang dunia ini. Dan hampir seluruh orang di dunia ini tidak kecuali menghadapi tantangan virus ini. Ini adalah era kegelapan pada masa ini, pada saat ini. Kita tidak bebas lagi hidup, semua serba terbatas, diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan ketidakmenentuan masa depan kita. Kehidupan, kesejahteraan kita, baik itu ekonomi, pekerjaan kita, semua menjadi tersendat, bahkan seolah-olah mengalami kemunduran yang amat sangat. Tidak terbayangkan oleh kita, kegelapan ini menguasai dunia ini hanya dengan virus yang kecil. Tapi begitu melumpuhkan, menaklukkan seluruh isi dunia ini. Kalau kita bercerita mungkin 200 tahun kemudian, menceritakan benda yang kecil itu telah melumpuhkan seluruh dunia, barangkali generasi yang akan datang tidak percaya. Saya membayangkan bagaimana ketika Nuh pada banjir besar yang melanda seisi dunia. Bukankah kita sekarang sering bertanya, apa betul ada banjir besar yang melanda seluruh dunia? Dunia mengalami masa-masa kegelapan. Di dalam Alkitab berkisah, sejak Lucifer jatuh ke tengah-tengah dunia ini, dunia mengalami gelap gulita, kacau balau. Itulah yang kita lihat awal daripada kerusakan dunia. Dan terus menerus dunia mengalami masa-masa kegelapan itu. Dan seolah-olah kita tidak mempunyai jawaban. Jawaban kita dengan mudah kita berbicara bahwa ini adalah sirkulasi. Tapi bukan itu. Kita memerlukan sesuatu. Dengan kata lain, kalau dunia dikuasai oleh kegelapan, maka kita membutuhkan terang untuk kehidupan kita. Terang yang kita butuhkan ini bukan terang yang sementara, tapi terang yang kekal. Sebab kita percaya dengan terang ini akan menembus kesuraman dan kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip dulu dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita ingin melihat apa yang dikatakan di situ. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau saya perhatikan terang yang sesungguhnya, entoposto aletinon, terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Kalau lihat konteks pada ayat 8, berbicara tentang terang yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Ayat ini bukan mengcounter bahwa seolah-olah Yohanes adalah terang palsu dan Yesus adalah terang yang asli. Maksudnya bukan itu. Terang yang sesungguhnya itu artinya dia bukan pembawa terang. Dia bukan bersaksi tentang terang. Tapi dia adalah terang itu sendiri. Itu maksudnya. Para pemimpin agama,
memberikan pencerahan, membimbing, menuntun umat untuk datang ke dalam terang. Dia hanya bersaksi tentang terang. Dia hanya bercerita tentang terang. Dan dia bukan terang itu sendiri. Itu maksudnya. Tapi Yesus berkata dia adalah terang itu sendiri. Dan terangnya sanggup menerangi setiap orang. Dikatakan sedang datang. Memakai kata erhomenon. Sudah datang sebetulnya. Melawat dunia yang dalam kegelapan ini. Kalau kita tidak merasa hidup di dunia yang penuh kesuraman dan kegelapan, barangkali kita hanya berpikir satu tradisi saja. Di setiap Natal kita tahu ada pohon terang. Barangkali itu hanya hiasan Natal saja. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa kesuraman dan kegelapan di tengah dunia. Hampir-hampir kita putus asa apakah ke depan ini ada jalan keluar. Dari saat itulah saya percaya kita sungguh-sungguh membutuhkan terang yang sanggup menembus kegelapan. Mengalahkan kegelapan itu. Bukan hanya pembawa terang. Tapi sumber terang itu sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, saya kutip dulu sebelum kita membahas ayat ini. Dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ego emi to pos to kosmo. Akulah. Tidak ada yang lain. Dialah sumber terang itu sendiri. Dan kalau kita percaya kepada dia, mengimani, mengikuti dia, saya percaya kita pasti menemukan terang yang sesungguhnya. Kita akan menembus kegelapan ini. Kita akan melihat masa-masa depan kita yang penuh terang benderang. Dia sanggup karena dia adalah sumber terang itu sendiri. Ini yang kita butuhkan. Mari kita tidak hanya terpaku dengan masa kesuraman ini. Kita berharap, beriman, percaya. Jangan hilang kepercayaan kita. Jangan putus harapan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam tahun depan ini yang akan kita masuki, kita percaya kita akan menemukan hidup yang penuh terang. Yang dikatakan di situ, ia akan mempunyai terang kehidupan. Bukan kematian, bukan maut. Tapi terang kehidupan itu sendiri yang akan menghidupi kita. Karena Kristuslah sesungguhnya sumber kehidupan itu, sumber segala sesuatu, dan dia sanggup memberikan kehidupan. Karenanya dalam arti kehidupan, tidak terbatas hanya karena hidup dalam arti nyawa. Tetapi kehidupan dalam arti kelengkapan, keseluruhan, kesejahteraan, keberkatan kita. Terang yang kita tunggu-tunggu. Terang yang kita harapkan untuk membantu hidup kita. Terang itu datang. Terang itu melawat. Dan inilah yang diingatkan pada hari Natal ini. Bahwa terang itu datang. Barangkali kita sudah siap untuk menerima terang itu. Atau kita hanya sekedar tradisi. Dalam situasi yang seperti ini meskipun kita ibadah
Tidak semeriah di gereja pada tahun-tahun yang lalu. Gereja sunyi senyap, sebagaimana lagu Malam Kudus. Tapi saya percaya, kita sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk menunjukkan dalam hati kita, terang itu lahir. Dia memberikan cahaya, cahaya kehidupan, cahaya harapan, cahaya kemenangan. Bahwa kita sanggup melampaui masa-masa yang sulit saat ini. Baik menghadapi virus corona, baik menghadapi krisis ekonomi, apa saja yang bakal terjadi, kita sanggup menembus itu semua. Karena terang itu datang, melawat. Tinggal kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hidup kita untuk diterangi. Karena dikatakan di sini dengan jelas sekali pada ayat yang ke-13 bacaan kita. Ia meninggalkan Nazaret. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di tepi danau. Di daerah Zebulon dan Naftali. Kedua kota daerah ini disebut Zebulon dan Naftali. Saudara, kenapa? Karena kalau kita lihat kutipannya pada ayat yang ke-15 ini, tanah Zebulon dan tanah Naftali adalah jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi kota Zebulon dan Naftali merupakan simbol bahwa dia datang ke tengah-tengah dunia. Dia menyapa bangsa-bangsa lain. Tidak hanya terbatas di situ. Itulah yang dimaksudkan jalan ke laut. Dia melampaui seluruh batasan. Karena dia adalah terang itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tahu manusia membutuhkan terang itu. Dan karena mereka hidup dalam kegelapan. Bukankah ayat 16 berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan, bangsa yang diam dalam kegelapan. Coba kita renungkan malam hari ini. Mungkin di rumah masing-masing kita redupkan dulu lampu. Mungkin ada hanya satu lampu kecil yang redup. Dan kita membutuhkan, kalau bisa ya gelap sama sekali. Kan kita renungkan dalam doa bersama. Inilah kita sesungguhnya adalah bangsa yang diam dalam kegelapan. Bangsa-bangsa bahkan. Karena masalah, persoalan COVID-19 ini. Bayangkan saudara, sebentar lagi corona ini ulang tahun. Jangan sampai kita berpikir panjang umurnya. Maka akan habislah kita semua. Tapi percayalah, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang penuh kuasa, terang yang mampu mengalahkan kegelapan itu. Jadi jangan putus asa bahwa semua masalah tentang virus corona ini, saya percaya kita diberi kemampuan untuk mengalahkan, untuk mendaklukkan, dan kita keluar sebagai pemenang. Jangan sampai kita putus harapan. Kita harus mengimani betul. Karena dikatakan di situ, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, diam di negeri gelap dan maut, ada kemiripan, ada kesamaan. Bukankah ini semua kondisi kita, situasi kita, keadaan kita saat ini? Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Tapi percayalah, dikatakan di situ,
telah terbit terang. Natal memberikan sebuah harapan. Natal memberikan sebuah masa depan. Natal memberikan sebuah pembaharuan. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengimani bahwa dua hal, bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang yang besar. Terang yang penuh kuasa, terang yang tidak tertaklukkan, terang yang dapat menaklukkan kegelapan itu sendiri. Itulah sebabnya kalau saya membaca sejenak Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23. Dikatakan di situ, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya. Jangan kita berpikir, kita putus asa seolah-olah tidak menemukan jalan keluar. Katakan dengan masalahmu, katakan dengan persoalanmu, katakan dengan kesulitanmu, bahkan katakan dengan sakit penyakitmu. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naphtali, maka di kemudian hari, di tahun depan, tahun 2021 ini, saya percaya Tuhan akan memuliakan jalan ke tengah-tengah laut itu. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kita percaya. Dan selanjutnya dikatakan di sini pada pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya percaya itulah iman kita menjelang tahun baru ini. Saya percaya dan saya mengimani. Mari kita mengimani bersama-sama. Kita berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bersama-sama. Bahwa Dia sanggup. Dan terang itu memberikan harapan. Masa depan. Kebaikan. Dan Tuhan punya rencana. Dia menginginkan terang. Dia tidak menginginkan kegelapan. Tapi inilah dunia. Inilah kesalahan manusia. Inilah dosa manusia. Inilah kerusakan manusia yang merusak dunia ini. Dari sejak awal Dia menciptakan dunia. Dia mengatakan bukan gelap itu baik, tapi terang itu adalah baik. Coba kita lihat sejenak Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Wayar Elohim. Dan Tuhan melihat. Et haor, terang itu kitab. Kitab baik. Wayabdel Elohim. Dan Tuhan memisahkan. Ben antara haor terang itu. Upen hahose dari kegelapan. Dia akan memisahkannya. Tidak akan tercampur, tidak akan berbaur. Itulah yang kita imani. Dan karenanya sekali lagi, kalau terang itu sudah datang menguasai kita, maka sebagaimana digenapilah firman ini. Pada ayat yang ke-14 berkata, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Supaya genap. Kalau Tuhan izinkan kegelapan itu, supaya kita tahu, kita membutuhkan terang. Kita sungguh berharap sungguh-sungguh akan ada masa depan yang baik. Ada kehidupan yang normal kembali. Itu yang kita harapkan. Dan kita imani. Kita percaya semua ini. Sambil kita tetap waspada. Sambil kita tetap berjaga-jaga.
Beriman bukan berarti tidak berhikmat. Karena kata terang dia sumber kehidupan, sumber hikmat, sumber berkat. Di situ letaknya. Supaya firman itu digenapi. Sehingga sekali lagi, Yesus akan memberikan penggenapan itu. Dan marilah kita semua disadarkan. Jika terang itu sudah ada dalam diri kita, kita punya kewajiban. Di sini dikatakan, pada Matius 5 ayat 14 dan 16. Inilah tugas kita. Tugas ini hampir terlupakan oleh kita. Kita terlalu dinina-bobokkan dengan kenikmatan, kenyamanan, semua yang ada di dunia ini. Kita lupa bahwa dunia ini ancaman kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita lupa orang lain membutuhkan terang itu. Tetapi Matius 5 ayat 14 dan 16 dengan jelas menyatakan di situ, yaitu kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kita harus bersaksi, memberitakan Injil, kabar baik. Inilah kesempatannya. Seringkali kita lupa, kita hanya sibuk mengurus diri, kita lupa menjangkau jiwa lain. Gereja-gereja hanya sibuk mempercantik dirinya sendiri. Tetapi jiwa-jiwa yang di luar, kita tidak menjadi terang keluar. Kita hanya menjadi terang dalam gereja kita sendiri. Dan sinarnya tidak sampai keluar. Biarlah Natal ini menyadarkan amanat agung itu kepada diri kita. Bahwa sekaligus dinyatakan di situ. Bahwa Matius juga menyampaikan akhir daripada Injilnya adalah amanat agung. Dan di sini dia menjelaskan konteksnya dengan terang itu. Bahwa kita tidak boleh tersembunyi. Kita harus membuka diri. Harus terbuka dan terlihat sehingga terang itu dapat menyinari dan orang lain mendapat berkat. Untuk itu, mari kita melihat diri kita dulu. Saatnya Natal ini seperti ayat yang ke-17. Kita ingatkan kembali perkataan Yesus ini. Inilah Natal pertobatan bagi orang Kristen. Sekali lagi, Natal pertobatan bagi seluruh orang Kristen. Bagi gereja-gereja. Yang sudah lupa dirinya adalah terang dunia ini. Yang hanya menutup dirinya di dalam organisasinya sendiri. Di dalam gerejanya sendiri. Di dalam gedungnya sendiri. Kita ingatkan kembali. Inilah saatnya kita merendahkan diri. Berlutut di hadapan Tuhan. Di malam Natal yang penuh gelap ini. Kita membutuhkan terang yang besar. Yesus sudah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita ingat kembali perkataan Yesus ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Hanya itu jalan balik kita. Hanya itu satu-satunya jalan kita menemukan terang itu. Dan setelah itu kita melihat. Percayalah dengan terang itu. Sebagaimana dikutip oleh Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Anda bisa baca itu. Disitulah letaknya. Bahwa sesungguhnya pertobatan itu membuka hati kita dan percayalah terus kepada terang itu. Jangan putus-putus harapan bahwa terang itu menerangi kehidupan kita. Hari Natal ini adalah Natal yang paling indah sesungguhnya. Karena kita tahu kita membutuhkan terang itu.
Mungkin di rumah masing-masing, di dalam kegelapan kita menyalakan lilin, dan terang itu menerangi sekitar kita. Itu lilin kecil yang terbakar sebentar lagi habis. Tapi Yesus adalah terang besar yang tidak akan habis-habisnya. Patutlah kita selain bertobat, berdoa mengucap syukur bersama keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat terang yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, junjungan kami yang ilahi. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pada kesempatan di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merayakan bersama-sama ibadah Natal. Dan kami percaya lewat firman Tuhan, kami diingatkan kembali akan esensi Natal itu sendiri. Walaupun kami pada saat ini ada di rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang pada saat ini bersama-sama kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa terang yang sejati itu sudah datang, sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami adalah terang-terang itu yang membawa kabar baik bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini yang kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin gelap. Kami harus Tuhan menjadi terang itu. Kami percaya Tuhan lewat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi semua, bagi kami semua. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Abuna. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi pengharapan, oleh sebab itu kita harus terus bersandar kepada terang yang sesungguhnya itu. Jangan bersandar kepada terang-terang yang lain, karena terang-terang yang lain itu hanya sementara. Baik saudara, ada beberapa penegasan pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan melihat kepada layar screen. Ya, ada perpuluhan, ada pembangunan, ada perbendaharaan, dan ada PI dan misi. Dan ada juga persembahan palungan yang saudara dapat bisa lihat nomornya. Yang kedua, ibadah minggu tanggal 27 Desember akan dilakukan secara live streaming dan kembali akan dilayani oleh Abuna Yusuf Roni Dede. Demikianlah ibadah kita. Kita akan tutup bersama-sama dengan doa berkat. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan istrimu, diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala, engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi, engkau tidak akan mengemis tetapi kaya, engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk duduk kembali dan kita bersatu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang telah bersama-sama mengikuti ibadah di Gereja Kemah Abraham. Dan kami seluruh pengurus Gereja Kemah Abraham dan juga para worshipers, kami akan mengucapkan Selamat Hari Natal! We're not going to wear this Christmas, no holidays to go, no Christmas at all, the passport came in store, we stay home and drink some coffee home. We are not going anywhere this Christmas, stay at home indoors, but most importantly is to have you here in me. Stop, kok kayaknya kita pesimis ya? Iya ya. We can be happy. Yesus lahir. Ini kan Natal. Yang membawa damai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.